Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 99-100, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Kembali ke sisi Rahman, yang tidak memiliki kartu undangan. Ia berkata, "Aku tidak memiliki undangan, tapi Tuan Besar Jordan kalian sendiri yang mengundangku datang. Kalau tidak percaya kamu bisa melihat panggilan di HP-ku, beberapa menit yang lalu dia baru meneleponku." Rahman mengeluarkan HP, memperlihatkan log panggilan kepada penyambut tamu. Penyambut tamu itu terkejut dan sedikit curiga. Bisa diundang Tuan Besar, pasti orang hebat, dan tidak perlu undangan. Karena kedatangan orang seperti ini, pasti akan disambut khusus oleh keluarga Jordan. Tapi dia juga takut nomor yang disimpan Rahman, hanya menggunakan nama Tuan Wibowo agar bisa masuk saja. Jadi dia ragu apakah harus membiarkan Rahman masuk atau tidak. Saat ini, Darius membawa ayah dan anak keluarga Andreas serta Desta ke depan gerbang taman. Mereka mengerutkan kening ketika melihat Rahman juga ada. Tadi dengar-dengar keluarga Ned datang, Darius yang keluar menyambut secara pribadi. Ayah dan anak keluarga Andreas yang mendengar keluarga Ned, juga keluarga ikut menyambut. Keluarga Ned dan keluarga Jordan berada pada satu level, keluarga Andreas lebih kurang masih harus memberi hormat. Apalagi sekarang keluarga dalam kesulitan. "Oh, kamu yang tidak memiliki undangan, ingin bergabung untuk makan dan minum gratis." Muhrizal yang melihat Rahman ditahan di sana, kesenangan dalam hatinya tidak terlukiskan. Rahman menoleh menatap Muhrizal, saat ini Desta juga bercanda memandang rendah Rahman. "Ternyata Rahman, undanganmu hilang. Bagaimana kalau aku membawamu masuk?" kata Desta bercanda. Rahman tersenyum tidak bersuara, kata-kata Desta sangat enak didengar, tapi tidakkah dia tahu Desta secara tersirat sedang mempermalukannya. "Tuan Desta, kalian saling kenal." Darius terkejut, keluarga Ned dan keluarga Jordan berada pada satu level. Kalau pemuda di depan benar-benar mengenal Desta, itu artinya identitas dia tidak bisa diremehkan. Berpikir seperti ini, dia merasa beruntung. Beruntung sebelumnya tidak menindas Rahman sampai mati. Kalau tidak kali ini pasti dalam kesulitan. "Tidak kenal, hanya saja beberapa hari yang lalu kita ada mengadakan acara barang antik, dia juga ikut serta," ucap Desta bercanda. Rahman mengerutkan kening. Dia tahu Desta tidak mempunyai niat baik, sekarang dia menonjolkannya. Menerobos masuk. Darius yang mendengar ini terkejut, lalu tersenyum. Tampaknya, pria muda Rahman yang berada di depannya tidak perlu ditakutkan. Rinal juga terkejut, perasaan yang diberikan Rahman kepadanya, tidak seperti orang yang ingin menerobos masuk di acara besar. Dan dia pernah mendengar dari Rizal, kala itu Rahman berani memasang harga 2 triliun untuk sebuah batu judi di acara barang antik. Orang yang begitu berani, dia tidak percaya hari ini Rahman datang untuk menerobos masuk. Namun meskipun dia ragu, tapi dia tidak mengingatkan Darius, malah sebaliknya dia berharap Darius dan Rahman memiliki konflik, lebih baik konflik ini semakin besar, ini akan sangat menyenangkan mengganggu Jeremy dan Tuan Wibowo. Saat itu, Rahman pasti menderita, dan ini adalah hasil terbaik yang dilihatnya. "Adik Darius, orang yang makan dan minum gratis seperti ini, kusarankan lebih baik kamu mengusirnya keluar. Kalau sampai terdengar keluar, di ulang tahun Tuan Besar Wibowo yang ke-73, ada orang yang masuk untuk makan dan minum gratis, ini pasti akan memberikan dampak tidak baik pada keluarga Jordan," ucap Rinal sepenuh hati. "Oh iya pengurus Darius, orang seperti ini seharusnya diusir keluar, daripada mempermalukan keluarga Jordan," kata Muhrizal. Darius sedikit ragu, dia merasa apa yang dikatakan Muhrizal masuk akal, tapi hatinya takut Rahman benar-benar mengenal Tuan Jordan. Tapi mengingat Rahman sebelumnya tidak menghargainya, amarah dalam hatinya langsung membara. "Kalau kamu tidak memiliki undangan, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke taman, silahkan pergi, jangan mengganggu tamu keluarga Jordan," ucap Darius serius. Darius memandang Muhrizal, harus diakui Muhrizal memang pintar dan licik, hanya dengan satu kalimat sederhana, dia sanggup membuat Darius jatuh ke dalam perangkap. "Ingin aku keluar boleh, tapi aku masih akan mengatakan itu,"
apakah kamu berhak meminta Jeremy datang? Rahman memandang Darius tersenyum dingin. Tidak berhak. Darius tersenyum dingin, kalau bukan karena mendengar perkataan Desta, masih ada berapa banyak keraguan dan kecurigaan dalam hatinya. Tidak peduli perkataan Desta atau Murizal, membuatnya percaya Rahman adalah orang yang datang untuk makan dan minum gratis. Dia memandang rendah Rahman, lalu tersenyum. Di villa, selain Tuan Besar, Tuan Muda dan para putra-putri, aku paling berkuasa. Mengusir orang kecil yang tidak berstatus dan identitas sepertimu, sekalipun aku mengusir orang kecil yang tidak memiliki undangan Tuan Besar juga tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Rahman sedikit marah, sambil menggelengkan kepalanya untuk Darius yang bodoh. Ini sama dengan pengurus rumah pertama di kota Tangerang, dimanfaatkan orang masih bisa tertawa bahagia, benar-benar konyol. Tidak pergi. Darius tersenyum, aku sudah cukup memberimu muka, agar kamu keluar sendiri. Sekarang kamu ingin keluar sendiri, aku juga tidak akan memberimu kesempatan. Satpam, usir dia keluar. Dia melambaikan tangan memanggil beberapa satpam. Dalam sekejap ada 5-6 satpam menghampiri. Dalam sekejap banyak orang di taman terkejut. Semua orang berkumpul untuk menonton pertunjukan bagus. Ada banyak orang yang mengenal Rahman. Misalnya si rambut cepang Aditya, Robi pengusaha perhiasan, dan ada juga beberapa pengusaha perhiasan yang beberapa hari lalu memberikan hadiah kepada Rahman. Pengurus Darius, apakah ada kesalahpahaman? Tanya Aditya penasaran. Bocah ini tidak mempunyai undangan, dan masih ingin masuk makan dan minum gratis. Aku menyuruhnya pergi tidak mau pergi, aku hanya bisa memanggil orang mengusirnya keluar. Kata Darius menjelaskan kepada Aditya bos pengusaha perhiasan. Hah? Aditya dan semuanya tercengang. Rahman datang ke keluarga Jordan untuk makan. Beberapa pengusaha perhiasan yang mengenal Rahman terkejut tidak bersuara, bahkan Tuan Jeremy harus mengundang Rahman secara pribadi. Kamu tidak lain hanya seorang pengurus. Kamu tidak hanya mengatakan dia datang untuk makan dan minum, bahkan mengusir dia keluar. Aku pikir kamu sudah bosan menjadi pengurus. Aditya yang baik hati ingin mengingatkan Darius, melihat Darius yang langsung melambaikan tangan, memberi isyarat kepada beberapa satpam untuk bertindak. Bagus, mengundangku kemari untuk diusir. Apakah ini gaya keluarga Jordan? Melihat satpam bergegas menghampiri, Rahman benar-benar marah. Ada senyum sinis di mulutnya, dan ada cahaya dingin di matanya. Desta, Rinal dan Murizal mereka bertiga menunjukkan senyum menyeleneh dari mata mereka. Ini adalah hasil yang ingin mereka lihat. Rahman dilempar keluar oleh satpam keluarga Jordan seperti seekor anjing, dan di depan banyak orang, ketiganya tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kegembiraan. Bang bang bang. Meskipun lawan berjumlah banyak, tapi beberapa orang yang mendekati Rahman langsung dikalahkan dalam sekejap. Rahman sudah mengalah, kalau tidak beberapa satpam itu tidak akan dilepaskan Rahman dengan mudah. Beraninya kamu melawan. Darius terkejut melihat situasi ini, sudah berapa lama tidak ada orang yang berani membuat keributan di keluarga Jordan. Bocah, kamu orang pertama. Semua orang tercengang, Rahman bisa berkelahi itu satu hal, dia yang berani memukul satpam keluarga Jordan juga hal lain. Situasi ini sedikit serius. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 100, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Mau buat onar. Rahman tersenyum dingin dan berkata, hari ini kalau Jeremy tidak memberiku sebuah penjelasan, aku akan menghancurkan tamannya. Hebat sekali, beraninya kamu menghancurkan taman kami. Aku ingin lihat seberapa hebat dirimu. Tepat saat ini, dua gadis cantik keluar, salah satu di antaranya mengendus dingin. Nona muda kedua. Darius melihat nona muda, dan menyapa dengan hormat. Rahman melihat ke sana, kebetulan melihat dua gadis cantik yang dia temui ketika menghentikan mobil sebelum masuk. Kedua gadis cantik ini adalah nona muda keluarga Jordan, Cut Tari dan Maya. Sebenarnya keduanya datang untuk menjemput Rahman, karena Marsyanda Putri Gunawan sedang menerima telepon di dalam. Cut Tari dan Maya keluar terlebih dahulu. Ternyata kamu pecundang. Setelah melihat Rahman dengan jelas, Cut Tari tertegun, matanya penuh dengan penghinaan. Mereka melihat sendiri Rahman menyetir mobil Audi seharga ratusan juta. Di mata nona muda kedua, orang yang menyetir mobil paling seharga ratusan juta, tidak jauh berbeda dengan pecundang. Bocah, sudah selesai, beraninya kamu main tangan memukul satpam keluarga Jordan.
sekarang Nona Cut Tari sudah datang, walaupun kamu tidak mati, pasti babak belur, ucap Muhrizal menyeleneh. Muhrizal adalah sampah terkenal di mata orang-orang biasa. Tapi Nona Cut Tari di mata tuan muda biasa. Tidak ada bedanya dengan wanita iblis. Siapa yang berani mengganggunya, dia pasti akan membuatmu mati mengenaskan. 2 tahun yang lalu ada seorang pria kaya mengejar Cut Tari, kata-katanya sangat kasar, Cut Tari langsung menendangnya, dia hampir saja berubah menjadi Kasim. Melihat Cut Tari yang kejam dan tidak berperasaan. Pria yang tidak berstatus, beraninya kamu memukul satpam keluarga Jordan, hari ini tamat riwayatmu. Darius tersenyum dingin memandang Rahman, lalu menoleh memandang Cut Tari berkata, Kak Cut Tari, pria ini tidak hanya akan menghancurkan taman, bahkan main tangan memukul satpam, ini sangat keterlaluan, dia sama sekali tidak memandang keluarga Jordan di matanya. Cari mati, raut wajah Cut Tari berubah, dia melangkah maju mengayunkan tendangan ke arah Rahman. Wibowo, tuan besar keluarga Jordan tidak mengelola bisnis keluarga selama 20 tahun terakhir, dia mengabdikan dirinya untuk seni bela diri, bahkan membuka sekolah seni bela diri, sebagian besar keturunan keluarga Jordan mencapai kesuksesan di bawah bimbingannya. Bahkan kedua cucu Wibowo, Cut Tari dan Marshanda, tidak bisa dikalahkan oleh pria biasa. Cut Tari telah belajar kungfu bersama kakeknya selama beberapa tahun, dia tidak menghargai pria di dunia ini, saat ini Rahman yang ada di depan matanya hanyalah seorang pecundang. Melihat Cut Tari yang tiba-tiba main tangan, membuat tamu lainnya terkejut, wajah Darius tampak sangat senang. Karena dia tahu ketika Cut Tari main tangan, kalau Rahman tidak dipukul hingga cacat, pasti babak belur. Bocah, ini adalah akibat dari menyinggung keluarga Jordan. Darius memandang Rahman tersenyum dingin. Rahman yang melihat Cut Tari tiba-tiba main tangan, matanya berbinar, karena dia menyadari Cut Tari mahir bela diri, orang biasa tidak akan bisa menang berkelahi dengannya. Tapi dia tidak menganggapnya serius, tepat ketika kaki panjang Darius menyapu di depannya, tiba-tiba dia mengangkat tangannya yang memegang pisau menyayat betis Cut Tari. Ah! Betis Cut Tari kesakitan, dia buru-buru menarik kakinya, memegang betisnya dan memijatnya dengan lembut. Semua orang terkejut, mereka semua tahu beberapa keturunan keluarga Jordan mahir seni bela diri, tidak disangka berhasil ditundukkan oleh Rahman. Desta menyipitkan matanya, lebih kurang dia sedikit memahami Rahman. Rinal tidak mengatakan apa-apa, wajahnya tampak tidak terlalu baik. Muhrizal juga terkejut, dia tahu Rahman hebat, juga tahu Cut Tari sangat hebat, tidak disangka Cut Tari bahkan tidak bisa bertahan di depan Rahman. Kamu, beraninya kamu memukulku. Cut Tari yang baru sadar menghela dengan marah, memandang Rahman dengan serius. Dia tidak menyangka pecundang ini tidak hanya berani melawan, bahkan berani memukul betisnya hingga kesakitan. Logika macam apa itu? Kamu yang sudah mau main tangan, apakah aku harus berdiri di sini membiarkanmu memukulku? Ucap Rahman menyeleneh. Huff, siapa diriku, dan siapa dirimu, mana bisa membandingkan dirimu yang murahan dengan diriku? Hari ini kalau tidak mematahkan tanganmu, aku tidak bermarga Jordan. Kata Cut Tari dengan jijik, sambil mengeluarkan telepon bersiap-siap memanggil orang. Cut Tari, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Maya khawatir sambil memapah Cut Tari. Cut Tari menggeleng, bersiap-siap menelepon. Sebagai putri kedua keluarga Jordan, ini pertama kalinya dia dipermalukan. Hari ini kalau tidak menghabisi Rahman, bagaimana mungkin dia ikhlas? Apa yang terjadi? Tepat saat ini, Marshanda keluar setelah selesai menerima telepon. Dia mengerutkan kening melihat kerumunan anak muda. Nona besar, pria ini tidak hanya mengancam akan menghancurkan taman, bahkan melukai nona kedua, dan beberapa satpam, ini sudah melanggar hukum, cepat beri dia pelajaran. Kata Darius mengadu kepada nona besarnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Marshanda mengerutkan kening, hari ini ulang tahun kakeknya yang ke-73, dia tidak merasa orang biasa akan berani membuat onar di keluarga Jordan. Nona besar, begini, pria ini tidak memiliki undangan, dan bersikeras menerobos taman, lalu aku meminta satpam menahannya, tapi sebaliknya semuanya luka dipukuli olehnya, lalu nona kedua keluar, dan meminta penjelasan darinya, dia malah memukul nona kedua hingga terluka. Kata Darius mengada-ada. Marshanda menatap Rahman dengan serius, lalu pergi memeriksa luka Cut Tari. Cut Tari, bagaimana keadaanmu, apakah dia melukaimu? Tanya Marshanda khawatir. Meskipun keduanya hanya sepupu, tapi hubungan mereka sangat baik, seperti saudara kandung. Tidak apa-apa,
Dia hanya melukai betisku dengan pisau. Kak Marshanda, kamu harus balas dendam untukku. Pecundang ini terlalu sombong. Hari ini kalau tidak mengelupas kulitnya, keluarga Jordan tidak ada muka untuk terus berdiri di Yusoda, ucap Cut Tari. Bagus kalau tidak apa-apa, beraninya membuat keributan di keluarga Jordan, aku pasti tidak akan mengampuninya. Marshanda mengangguk, lalu berjalan ke arah Rahman lagi. Ketika mereka melihat hawa dingin di mata Marshanda, mereka tertawa menyeleneh sekali lagi. Marshanda adalah putri kebanggaan keluarga Jordan, cucu kesayangan Tuan Besar Wibowo. Kalau Rahman masih berani main tangan pada Marshanda, maka perpecahan antara dia dengan keluarga Jordan tidak akan terelakkan. Bocah, kamu yang sombong dan gila, lihat bagaimana akhir hidupmu, ucap Muhrizal menyeleneh. Wajah Desta juga menyeleneh, dia percaya kali ini Rahman pasti akan berakhir tragis. Darius, Rinal dan lainnya juga menunjukkan kebahagiaan, sebelumnya Rahman menekan mereka hingga tidak bisa mengangkatkan kepala. Jeremy yang menyuruhmu mencariku. Melihat wajah dingin Marshanda yang berjalan ke arah Rahman tersenyum dan bertanya dengan dingin. Sebelumnya Jeremy mengatakan akan meminta putrinya menyambutnya. Bukankah nona ini adalah putri Jeremy? Kamu, Marshanda terkejut, hatinya mendapat firasat buruk. Aku Rahman, ayahmu yang mengundangku, ucap Rahman tersenyum. Hah, kamu Tuan Rahman. Marshanda terkejut, dan terburu-buru meminta maaf, Tuan Rahman, maaf. Keluarga Jordan yang tidak punya mata, tolong jangan pedulikan mereka. Sikap Marshanda yang tiba-tiba berubah, seketika suasana menjadi beku. Bersambung.